Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Untuk dapat merampungkan sisa musim ini, Liga Primer Inggris berencana menggelar pertandingan di tempat netral. Stadion Wembley kemungkinan akan dipilih sebagai salah satu dari 10 stadion yang akan digunakan untuk menggelar sisa laga Liga Inggris musim ini. FA sendiri memandang Wembley sebagai stadion yang tepat karena berbagai alasan. Salah satunya lokasi hotel yang dekat dengan Wembley membuat tim-tim yang berlaga tak perlu menempuh perjalanan jauh. Kapten Tottenham Hotspur Hugo Lloris menyebut sungguh kejam bila Liverpool dibatalkan jadi juara Liga Primer Inggris musim ini. Ucapan Lloris memang tak berlebihan. Pasalnya, Liverpool sedang memegang keunggulan 25 poin di puncak klasmen. Berbagai wacana mencuat, mulai dari membatalkan kompetisi hingga menggulirkannya lagi. Jikapun Liga Primer Inggris terpaksa dihentikan, Lloris merasa sangat miris andai Liverpool benar-benar tidak diberi gelar juara Liga. Liverpool mantap untuk mendapatkan Timo Werner. The Reds rupanya sudah menghubungi agen Werner untuk menegaskan bahwa mereka tidak main-main untuk memboyong pemain internasional Jerman tersebut. Hanya saja, Liverpool butuh waktu untuk mengatur anggaran transfer karena kondisi pandemi saat ini. Sebab mereka harus mengeluarkan dana 52,7 juta pounds atau setara dengan 991 miliar rupiah untuk menebus kontrak Werner. Bukan jumlah yang sedikit ketika Liverpool tak mendapatkan pemasukan dari tiket dan hak siar. Kevin De Bruyne mengisyaratkan akan meninggalkan Manchester City jika banding larangan tampil di kompetisi Eropa selama 2 musim ditolak. Mendengar keinginan pemain asal Belgia itu, Real Madrid menyatakan niat untuk menampungnya. Tapi dalam perburuan, Los Blancos harus bersaing dengan rival abadi mereka Barcelona. The Citizen tentu berat untuk melepas De Bruyne, sebab pemain berusia 28 tahun itu mampu mengukir 50 gol dari 209 laga resmi. De Bruyne kabarnya bahkan menjadi salah satu anak emas pelatih Pep Guardiola. Manchester United sudah punya opsi jika Paul Pogba jadi hengkang dari Old Trafford. Pemain tersebut adalah Donny van de Beek. Gelandang milik Ajax Amsterdam itu diklaim sangat tepat sebagai pengganti Pogba di lini tengah setan merah. Menurut laporan, Van de Beek kemungkinan akan meninggalkan Ajax dalam waktu dekat karena kompetisi Liga Belanda yang telah dihentikan akibat pandemi. Meski demikian, untuk mendapatkan pemain timnas Belanda itu, MU harus merogoh kocek 40 juta euro atau setara dengan 657 miliar rupiah. Pelatih West Ham United, David Moyes mengaku bahwa pemain yang ingin ia datangkan suatu saat nanti adalah Billy Gilmour. Moyes mengakui terpesona oleh perkembangan Gilmour di bawah asuhan Frank Lampard dan Jody Morris di Stamford Bridge. Moyes menilai Gilmour adalah tipikal pemain Skotlandia yang sangat bagus. Ia mengaku kalau melihat Gilmour teringat dengan pemain Skotlandia di era 90-an. Musim ini sendiri, Gilmour sudah bermain sebanyak 7 kali di semua ajang. Rafael Morrison menanggapi komentar Wayne Rooney terkait karir dirinya di Manchester United. Morrison mengaku cukup tersanjung ketika Rooney menyebutnya sebagai salah satu talenta yang seharusnya bisa bersinar bersama United. Morrison bahkan mengatakan ia siap mengubah banyak hal jika mendapatkan kesempatan kembali bermain bersama setan merah. Morrison merasa kesal sekaligus menyesal dengan dirinya sendiri. Ia kesal karena tidak mampu memenuhi ekspektasi beberapa pemain senior MU saat itu seperti Rooney dan juga Rio Ferdinand. Sergio Aguero mengakui jika dirinya sejak kecil mengagumi Michael Owen. Striker Manchester City itu terinspirasi jadi pesepak bola setelah melihat penampilan Owen di laga Inggris melawan Argentina pada Piala Dunia 1998. Pada laga babak 16 besar tersebut, Owen sukses mencuri perhatian dengan mencetak sebuah gol cantik. Saya selalu mengatakan jika saya menyukai Owen karena dia adalah striker yang bertubuh kecil. Owen mencetak gol luar biasa saat membela timnas Inggris. Saya masih kecil dan ketika saya melihat gol yang dicetaknya, saya pun tidak mempercayainya. Ex-pelatih FC Andorra, Gabri telah mengecam pemilik klub Gerard Piqué. Perlu diketahui bahwa Piqué membeli FC Andorra pada bulan Desember 2018.
Pique lalu menunjuk Gabri sebagai pelatih di klubnya tersebut. Akan tetapi pada Februari 2020, Gabri dipecat akibat 3 kekalahan beruntun yang dialami FC Andorra di divisi ketiga Liga Spanyol. Gabri mengaku keputusan Pique untuk memecat dirinya dirasa terlalu terburu-buru dan tidak adil. Sulit bagi saya untuk memahami keputusan itu. Yang jelas merupakan keputusan Pique. Pertama saya diberitahu oleh Dewan dan kemudian olehnya. Dia punya kata terakhir. Secara profesional saya kecewa. Neymar Junior tampaknya ngebet untuk pindah ke Barcelona. Bintang PSG itu bahkan bersedia mengalami pemotongan gaji sebesar 50% demi bisa merapat ke klub Katalan. Sempat bilang betah di PSG. Hati dan pikiran Neymar ternyata benar masih ada di Camp Nou. Sang bintang asal Brasil memaksakan peluangnya untuk bisa kembali jadi pembantu Lionel Messi untuk menghasilkan banyak gol di El Barça seperti dulu lagi. Kontrak Neymar bersama PSG sendiri sebenarnya masih tersisa hingga 30 Juni 2022. Striker Juventus Paulo Dybala masih menjalani pemulihan usai terinfeksi virus menular. Namun pemain asal Argentina itu mengaku sudah tak sabar ingin segera bermain bersama si nyonya tua. Dybala terjangkit virus tersebut sejak pertengahan Maret silam, tapi hingga kini ia belum sepenuhnya sembuh. Meski begitu, ia tetap rajin berlatih di rumah untuk menjaga kondisi fisiknya. Hanya saja, berlatih tanpa kejelasan kapan kompetisi akan dilanjutkan kembali membuatnya resah. Rupanya Dybala sudah rindu bertanding dan mencetak gol lagi. Sejak kembali ke AC Milan pada Desember 2019, Zlatan Ibrahimovic dinilai memberikan kontribusi cukup signifikan bagi Milan. Hal itu membuat pihak Rossoneri akan berusaha untuk memperpanjang masa bakti ex-pemain Inter itu. Milan dilaporkan siap untuk membuat pengecualian ekonomi untuk Ibrahimovic. CEO Milan, Ivan Gazidis, dikabarkan akan membebaskan Ibra dari rencana tabungan yang ia inginkan di Milan. Hal ini dilakukan agar aspek keuangan dari perpanjangan kontrak Ibrahimovic bersama Milan dapat dilakukan. Kontrak kiper Samir Handanovic bersama Inter Milan akan berakhir pada Juni 2021. Akan tetapi, sebuah kabar dari media Italia mengungkapkan kalau Inter bakal memperpanjang ikatan kerjanya 1 tahun lagi hingga akhir musim 2022. Dalam situs yang sama meyakini bahwa Nerazzurri bakal tetap memakai sang pemain sebagai penjaga gawang utama pada usianya yang kaek, yakni 37 tahun. Bersama Inter, Handanovic sudah menjalani 279 pertandingan di Liga Italia. Liga Prancis musim ini telah dihentikan dan menganugerahkan gelar juara Liga kepada PSG. Selain itu, ada 2 klub yang dinyatakan degradasi, yakni Amiens serta Toulouse. Amiens yang menempati urutan ke-19 saat kompetisi dihentikan tak terima dengan keputusan itu. Mereka lalu meluncurkan petisi online dengan meminta operator Liga Prancis mempertimbangkan lagi keputusan degradasi. Amiens meminta peserta Ligue 1 musim depan menjadi 22, ditambah Lorient dan Lens yang promosi dari Ligue 2. Petisi ini sudah mendapatkan 4.500 tanda tangan dari target 5.000 tanda tangan. Salah satu teman dekat Mesut Ozil membeberkan bahwa rekannya itu kemungkinan besar akan pindah ke klub Turki Fenerbahce saat meninggalkan Arsenal. Hal itu dikatakan rekan Ozil yang juga pembawa acara televisi Turki Acun Ilikali pada tayangan langsung di Instagram via Sport Witness hari Senin kemarin. Klub meriam London dilaporkan tidak tertarik memperpanjang kontrak pemain asal Jerman tersebut. Masa bakti pemain berusia 31 tahun itu akan habis pada Juni 2021 alias akhir musim depan. Usaha Bayern Munchen untuk mendatangkan Leroy Sané sejak 2019 akhirnya membuahkan hasil. Dikutip dari media Jerman, Sport Bild, klub berjuluk Die Roten itu dilaporkan mencapai kesepakatan dengan pemain berusia 24 tahun tersebut. Bayern akan mengontrak Sané 5 tahun terhitung sejak tahun ini hingga Juni 2025 mendatang. Meski sudah mencapai kesepakatan di antara kedua pihak, tetapi terkait dengan harga, kubu Bayern dan klub pemilik Sané sebelumnya Manchester City belum menemui kata sepakat. Hari Selasa kemarin, Cristiano Ronaldo dikabarkan sudah tiba di Turin setelah penerbangannya sempat alami penundaan.
Meski sudah merapat ke Turin, Ronaldo belum diizinkan untuk mengikuti sesi latihan Juventus. Bintang asal Portugal itu akan menjalani masa karantina selama 14 hari sesuai dengan aturan yang diterapkan pemerintah Italia. Para pemain Juve sendiri sudah memulai latihan secara mandiri sejak hari kemarin. Dua pemain yang sudah terlihat berlatih adalah Ramsey dan juga Bonucci. Upaya Barcelona untuk merekrut Neymar dan Lautaro terbentur masalah finansial. Dengan demikian, Barca harus lebih dulu menjual beberapa pemainnya, salah satunya yakni Coutinho yang mempunyai nilai jual 80 juta euro. Kans Coutinho pergi dengan biaya mahal bisa menjadi kenyataan. Ini jika pengambil alihan saham Newcastle United disetujui Liga Primer dan Mauricio Pochettino diangkat menjadi pelatih. Pochettino diyakini ingin membangun proyek masa depan bersama pria asal Brasil tersebut. Jika skenario Coutinho ke Newcastle berhasil, ini tentu akan menguntungkan Barca. Di sisi lain, Pochettino juga mendapatkan pemain yang ia inginkan. Gordon Tyler, selaku Kepala Eksekutif Asosiasi Pesepak Bola Profesional Inggris (PFA), mempunyai wacana ekstrim jika musim Liga Inggris kembali dilanjutkan. Ia mengungkapkan wacana bermain kurang dari 45 menit di setiap babak pada pertandingan Liga Inggris. Kami tidak tahu masa depan. Apa yang kami tahu adalah apa yang telah diajukan. Ide apa yang telah dimasukkan kemungkinan memiliki lebih banyak pemain pengganti. Permainan mungkin bukan 45 menit penuh setiap babak. Liga Inggris telah meluncurkan Project Restart dalam upaya mengakhiri kompetisi musim ini. Beberapa opsinya yakni bermain di tempat netral di Inggris atau bahkan luar negeri. Taylor mengungkapkan bahwa pengurangan durasi pertandingan juga telah dibahas. Bundesliga Jerman berpeluang menjadi kompetisi pertama di Eropa yang kembali memutar musim 2019-2020. Menurut kabar, kasta teratas Liga Jerman itu bakalan dilanjutkan mulai tanggal 15 Mei 2020. Hal itu setelah Kanselir Jerman Angela Merkel memberi lampu hijau untuk melanjutkan sisa kompetisi. Bundesliga masih menyisakan kurang lebih 80 pertandingan lagi dengan Bayern Munchen masih berada di posisi pertama klasmen dengan unggul 4 poin dari Dortmund. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp menanggapi rumor ketertarikan klubnya terhadap Kylian Mbappe dan juga Jadon Sancho. Terkait rumor tersebut, juru taktik asal Jerman itu mengaku sudah puas dengan skuad yang ia miliki sekarang. Meski demikian, Klopp terbuka untuk segala kemungkinan. Klopp menyebut Liverpool bisa mendapatkan salah satu di antara Mbappe atau Sancho pada musim depan. Yang jelas, untuk saat ini Klopp akan memaksimalkan situasi yang dimilikinya. Dilansir dari Get Football News Germany, dua klub Liga Inggris, Chelsea dan Manchester United telah menghubungi agen striker RB Leipzig Timo Werner mengenai transfer musim panas tahun ini. Werner sendiri pernah mengungkapkan bahwa ia akan lebih memilih bermain di luar Jerman jika hengkang dari Leipzig. Ia akan memilih Liverpool daripada Bayern Munchen. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bagi penyerang timnas Jerman itu untuk berlabuh ke MU atau Chelsea. Mantan pemain MU, Patrice Evra mengutarakan mantan pelatihnya Sir Alex Ferguson soal transfer Cristiano Ronaldo dan juga Gareth Bale. Fergie dengan nada optimis mengatakan kepada Evra bahwa setan merah akan mendatangkan kedua pemain pada musim panas 2013. MU kesengsem untuk kembali memboyong CR7 dari Madrid. Kala itu di musim panas 2012-2013, CR7 menjadi bintang keberhasilan Madrid menyingkirkan MU dari Liga Champions. Selain itu, MU juga tertarik membeli Bale yang bersinar bersama Tottenham. Kans MU mendatangkan kedua pemain itu disebut sudah 99%. Sir Alex mengatakan, "Saya 99% yakin kita akan memiliki Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale. Saya hanya perlu dua pemain ini untuk kembali memenangi Liga Champions." 99%. Agar adil, saya berbicara kepada Cristiano. Saya bertanya kepada dia dan dia mengatakan ia akan bergabung dengan United. Dia memberitahu saya. Namun, rencana tersebut gagal karena 2 minggu setelah berbicara dengan Evra, Fergie memutuskan untuk pensiun. Patrice Evra mengaku mendapat ancaman pembunuhan. Kejadian itu tak lama setelah Luis Suarez yang kala itu membela Liverpool mendapatkan hukuman dari FA. Saat MU melawan Liverpool pada 2011, Evra sempat mendapat perlakuan rasis dari Suarez. Hal itulah yang membuat Suarez dihukum FA. Sejumlah oknum yang mengaku fans Liverpool pun tak senang dengan hukuman tersebut dan langsung melontarkan ancaman pembunuhan kepada bek asal Prancis tersebut. Dilansir dari Football Espada,
Gelandang timnas Spanyol Thiago Alcantara dikabarkan perpanjang kontrak di Bayern Munchen dengan masa kerja tersisa setahun pada kontraknya. Laporan menyebutkan kesepakatan baru telah disetujui dan Bayern akan mengumumkan durasi kontrak baru Alcantara dalam rentang waktu sepekan. Atas hal itu, pemain berusia 29 tahun itu akan bergabung dengan Thomas Müller, Alphonso Davies, dan pelatih Hansi Flick yang lebih dulu memperbarui kontraknya. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!